uang nominal hampir 40 juta tapi dapat uang 300.000 aja nggak genap. Ini ada kok, WA nya ini ada, masih saya simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Narko. Saat ini alhamdulillah memiliki usaha RPA dengan usia sudah 3 tahun berjalan, kurang lebihnya segitu. Perjalanan RPA kita mulai dengan nekat, bondo nekat. Artinya bondo nekat itu saya sebelumnya kan bekerja di Panin selama 7 tahun kurang lebihnya. Di situ saya tahu usaha-usaha yang mana kita bisa meniru. Alhamdulillah dari Panin itu juga dapat ilmu untuk bisa mendirikan, mempunyai usaha RPA. Kebetulan di situ saya punya nasabah yang namanya Bu Siti, itu saya tiru. Saya tanya-tanya dari situ, pengalaman nol dari RPA, nggak tahu sama sekali, cara motongnya juga belum tahu. Akhirnya saya putuskan resign dari Panin, terjun di usaha RPA ini. Waktu itu saya berhenti 3 bulan apa 6 bulannya. Saya ikut ngaji di apa itu namanya, Nurul Hayat. Ketemu Pak Andi itu, belajar tentang untuk memotong ayam, caranya gimana. Alhamdulillah diajari sampai bisa. Akhirnya saya buka yang namanya usaha RPA itu. Mau jual di mana juga belum tahu, pasarnya juga belum tahu. Sasaran saya ya ilmu marketing dari Panin itu yang saya buat untuk bisa memiliki usaha itu kan dari pengalaman kerja di Panin itu. Saya nekat, jadi untuk pelanggan ayam sama bebek sama burung dara itu saya juga belum tahu caranya gimana ini. Waduh. Dan ada satu karyawan yang saya percaya, itu adalah ponakan saya ini, Mas Saiful. Tolong Pul, cara untuk kita cari nasabah dan pelanggan bisa sampai masuk kita kirim ayamnya itu gimana caranya, prosesnya juga Mas Saiful yang tahu. Soalnya juga dia juga semangat saya, mendorong saya untuk bisa tetap, katanya tetap kita jalan aja walaupun kita belum punya pelanggan. Saya yakin, katanya Mas Saiful itu, ponakan saya, pasti bisa sampai detik ini alhamdulillah masih berjalan. Monggo Pul, barangkali Mas Saiful tahu ceritanya ya, dari awal. Perkenalkan, nama saya Saiful. Iya. Saya juga karyawan dari RPA Khalifah, sekaligus pencari kayak salesnya itu Pak ya, ibaratnya kayak pemasarannya. Iya betul. Waktu itu kita sasaran dari Wong Solo ya Bu? Iya, orang Solo. Awal mulanya itu kan dari warung Solo, terus sampai merambat ke Gresik, Lamongan, Bojonegoro. Itu punya pelanggan yang namanya Sai ya, juga ikutan. Sai, gerbek Sai itu ya. Terus mie ayam Saiful juga pernah kita kirim. Nah, perjalanan itu kan juga membutuhkan waktu yang lama banget. Bahkan cari ayam juga di Pak Pri Semanding itu ya Bu? Iya Pak Pri. Itu waktu itu kan belum tahu sama sekali yang namanya ayam ini, ayam Jopon ini di mana carinya.
kan belum tahu. Jadi cari-cari info, ternyata itu ada pengebul yang besar. Nah di situ ayam ukurannya berapa yang diminta itu juga belum tahu, maka itu kita ambil sekian, 100 apa 200 ya pertama? 100 ya pertama itu uji cobanya tuh 100. Kalau 100 nggak laku, 50 100 ya. Baru 100 ya. Seumpamanya 100 kita itu, rengkek, ya. naik rengkek itu seperti yang di pasar-pasar itu kita rengkek. Lah di perjalanan itu banyak yang mati. Ada kendalanya itu Ayam. kematian. Wah. Ya. Iki piye kan ngomong gitu ya Mas Saiful. Akhirnya kita putuskan kita ambil potong di tempat ya, potong di tempat Langsung itu di pun tempat. ada risiko yang kita hadapi lagi ya. Waktu kita giling di alat mesin itu ternyata ayam yang sudah dipotong di tempat itu kita bawa pulang masih ada kendala juga, banyak yang patah. Ada yang patah. Waduh, kerijak lagi ya, biarin lah. Awal mula itu uang berapa ya Bu? 1.500 atau berapa, nggak kembali. Ya udah, tetap kita jalani aja ya. Alhamdulillah ketemu rekan partner yang bisa kita suplai agak besar, yang namanya produksi AS. Ketemu sama Mas Ali, Mbak Mastia, kita dikenalkan untuk supplier dari pabrik. Nah, kita supplier dari pabrik, kita kasih nomor, kita hubungi, kita ikut kerjasama bahwa permintaan harus sekian Pak Narko. Waduh Pak, belum ngatasi ya Pak, belum ada yang permintaan segitu. Jadi kita ya tetap kita beranikan untuk tanda tangan kontrak gitu. Tapi maksimal ada batas maksimalnya itu 700 kilo Pak. Walah, ini 700 kilo Pak. Ya saya putuskan gini aja, nanti saya tak konfirmasi sama Pak Ali yang selaku karyawannya Pak Andi itu ya, yang di AS itu. Kita titip itu separuh. Dan kita putuskan titip separuh, misal 700 kilo kita ambil 350 kilo. Itu ayam sama ceker sementara itu yang saya ambil. Nah, di situ kita mulai bisa menggali apa itu penjualan ayam ya, ayam untuk kita kirimkan ke Geprek Sai ya. Ternyata alhamdulillah diterima, tapi ada tapinya ini ya. Tapinya itu nggak lama itu kan, kita juga pemain kita nggak lama lagi itu kan kita pesaingnya juga banyak di pasaran. Ada pemotong Babu Rohma, ada Bu Siti, ada Papri. Wah banyak ya, pesaing itu. Pesaingnya di lapangan itu banyak Pak. Ya pada intinya usaha itu kan jangan patah semangat dan jangan mundur, dan jangan apa itu namanya ngeluh. Tadi kan ngomong perjalanan usaha sampai detik ini alhamdulillah masih berjalan lancar, tapi di tengah perjalanan itu kan ada kendala beribu-ribu kendala, beribu-ribu macam kendala. Artinya kendala itu kan mau macam-macam, banyak sekali. Ayam itu juga bukan semudah beli ayam kita jual. Harus pilih-pilih ayamnya Pak. Pilih-pilih ayam itu kan juga sulit. Kalau ngomong masalah perjalanan jatuh bangun mungkin kita sampai detik ini boleh dikatakan kebal, boleh dikatakan cengeng, sudah boleh biasa dikatakan apa itu namanya ngeluhan ya, semacam itulah. Yang penting kunci utama usaha itu mungkin kalau pribadi saya, jangan patah semangat, jangan menyerah, jangan apa itu namanya mengeluh. Kalau dibilang jatuh, mungkin saya orang yang
paling jatuh pada saat itu, karena pada saat itu ada momen yang tidak terduga sama sekali. Momen tertentu itu apa? Musim corona kemarin. Itu corona itu, waduh. Ada karyawan 6 Pak ya kemarin. Dulu saya juga pernah sempat punya karyawan 6, termasuk Mas Saiful ini yang saat ini masih mendampingi saya. Alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan dengan sehat. Waktu corona itu kita sempat putus asa, dikala waktu itu orderan sepi, punya warung karyawan warung tutup jam 6, jam 7 kadang. Jam 7 kita alihkan ganti profesi gurami. Nah, gurami itu pun juga mudah diucapkan tapi sulit untuk diterapkan. Yang namanya usaha bisa dilihat, tapi banyaklah istilah orang Jawa itu kan banyak ngomong gini, usaha itu gampang kalau contoh, tapi sulit untuk ditempuh, kan gitu katanya. Artinya banyak mudah ditiru tapi rezekinya nggak bisa ditiru, yaitu gurami itu juga memerlukan ilmu yang sangat sulit sekali. Bahkan saya mempelajari ilmu gurami itu, kita putuskan ambil di pusatnya, kita tidur sampai seminggu itu Pak ya, seminggu di Kediri, Tulungagung sama Blitar. Waktu itu saya cari gurami biar gimana caranya menyikapi gurami waktu datang dan waktu untuk kita jualan. Ternyata bukan semudah itu gurami. Waktu itu datang 700 kilo. Nah ternyata ada kendala itu perjalanan dari mobil pickup yang diangkut dari tong-tong itu semua ya, dari gendung itu kan kocak, guraminya kocak, jadi kulitnya itu lecet semua, muncul kematian banyak. Walah, ini rugi lagi, jatuh sangat jatuh itu. Dulu awal per kilonya itu 48 kalau kita kalikan 48 sama 7 kali 700 itu nominalnya juga banyak. Itu semua mati semua Pak, semua ya, mati semua. Kita freezer, jadi freezer 700 nah itu 36.600.000 yang nggak bisa dijual, yang nggak bisa diapa-apain. Walah, nggak laku di pasaran, soalnya kan sudah kita nggak pernah putus asa ya, nggak pernah itu ya. Ini ada kok WA-nya sama saya kembalikan ke Tulungagung lagi itu. Cuma laku berapa kemarin? 700 kilo itu ya lakunya. Saya juga sudah pasrah, sudah hancur aja. 36.600.000 itu saya kembalikan, saya angkut lagi, saya telepon orangnya yang pengirim itu, saya titipkan ke Tulungagung. Katanya gurami itu tidak layak untuk dijual, mambu karena sudah nggak bisa dikonsumsi. Ya sudah Pak, kalau gitu per kilonya dibeli berapa Pak? Waduh, 300, cuma dapat 300.000 Mas ini. Ya saya sudah pasrah itu, uang nominal hampir 40 juta tapi dapat uang 300.000 aja nggak genap. Ini ada kok WA-nya, ini ada, masih saya simpan, terbukti ini, namanya Pak Lepi lah ini masih buahnya, nggak pernah saya hapus, saya buat kenangan seumur hidup saya. Ini posisi saya jatuh bangun ini guraminya. Kesimpulannya saya punya juga, alhamdulillah
Ya alhamdulillah dalam perjalanan ini banyak sekali ilmu yang saya dapat. Ya ini bukti. Wah ampun mas, namun asal nyotro 300.000 mungkin pun pak kersane kurang ngoten. Gak apa-apa pak, kalau bahasa Indonesia gitu. Gak apa-apa, coba tolong ditransfer. Ini ditransfer pak 200.000 cumaan, dipotong 100. Ya udah, ya alhamdulillah. Waktu corona itu kita alih gurami, ya itu ceritanya jatuh bangun. Setelah corona selesai agak mereda, kita bangkit lagi ayam. Masih ayam lagi, fokusnya ke ayam. Fokus sampai detik ini juga masih ke ayam. Ya alhamdulillah ada jalan celah-celah untuk bisa ngarani wong Jawa berdiri lah di ibarat. Ya alhamdulillah itu aja. Cuma saya pesen pada teman-teman itu intinya usaha jangan patah menyerah. Cerita jatuh bangun kita kan banyak sekali. Waktu itu kita sampai beralih, ayam itu kita ungkep dan kita jual ungkep sampai segitu nih. Karena apa, kita jual karga juga belum bisa stabil untuk labanya, kita alih ungkep. Ungkep itu juga perlu proses yang panjang dan perjalanannya dikaliku sama luar biasa. Kita kirim di Jombang itu ya, saya tak mau cerita apa adanya. Nota juga masih ada. 100 ekor ayam kita packing dan kita kasih bumbu ungkep itu. Sampai di lokasi itu kelamaan di bis ternyata. Ya, sampai tempat kita dikomplain, waduh mas, pak ayamnya ada bau nih. Lu iya tanduk yang di Jombang itu sama siapa tuh, mbak siapa lupa namanya. Ya gini aja dok, kita ganti aja. Ya udah nggak apa-apa, nggak terima, kembalikan diganti. Akhirnya kita berpikir di situ, kita ambil hikmahnya. Sampai berapa waktu, hari, bulan kita cari celahnya, kita alih lagi ke jatuh bangun. Ngungkep ayam itu berapa kali ya kirim di Bojonegoro itu. Bojonegoro satu hari itu iya berapa kali bu? 4 kali minimal tuh ya. Cuma satu minggu ya, 4 kali 5 kali itu. Tapi kan itu minimalnya tuh ekornya, per ekor tuh banyak, hampir 50-an 50 ekoran lah ya minimal. Biar bisa apa itu namanya, bensinnya itu nyucuk ya, orang Jawa itu kata orang Jawa ya. Mungkin dari itu kita bisa ambil hikmahnya lah jatuh bangunnya. Mungkin itu dari saya. Pokoknya intinya garis besarnya itu usaha berhasil atau nggak berhasil atau jatuh bangun tetap dilakoni. Garis besarnya itu jangan patah semangat, jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa. Lakukan yang terbaik demi usaha yang saat ini sampai detik ini dimiliki. Intinya itu, mungkin itu teman-teman. Saya tak coba mau cerita tentang sukses. Kata orang Jawa itu, saya dibilang sudah pernah bikin rumah 1 tahun kok 2 kali kok bisa. Kalau orang Jawa kan dipanggil Pak Ulum, karena anak saya yang pertama itu Muhammad Baru Ulum. Kok bisa ya Pak Ulum 1 tahun kok bikin rumah 2? Ya
Kalau saya pribadi sih dibilang sukses itu kan dari segi materi ya Pak. Kalau materi ya saat ini memang saya sudah memiliki rumah sendiri, juga pernah bangun rumah 1 tahun 2 kali. Itu semua ya saya syukuri kalau memang itu dibilang sukses. Tapi lagi-lagi sukses itu kan sebenarnya kan bukan itu yang namanya sukses ya. Yang namanya sukses itu kan bisa menyukseskan, mendampingi ketika usaha itu sama siapa, itu namanya sukses saya bilang. Kalau selama dikatakan kita punya karyawan belum sukses, itu namanya belum sukses. Kalau pribadi saya itulah mungkin makna sukses kalau dibilang sukses.